Oke guys, jadi untuk latihan statistika kita belajar mean median modus dari soal nomor 1 masih basic banget ya. Jadi cara nentuinnya gimana, cara menyelesaikannya kelihatannya simple banget. Kamu tinggal ngapain? Tinggal urutin dulu. Ini udah urut belum? Belum ya? Lihat aja. 40, 45, 47, 45 ya, turun naik, turun naik. Ya, jadi untuk soal ini kita harus urutkan dari yang terkecil. Lihat 20-an. 20-an paling kecil, 25, 28, nggak ada lagi ya. Berarti udah urut dia, sudah 25, 28. Lalu 30-an ada lagi nggak? 30-an apa lagi? Ada apa aja nih? 38, 39, 36, 38 gitu ya. Nggak ada lagi, berarti paling kecil 36, 38-nya 2 kali gitu ya. Terus 39. Nah, kelihatannya yang 40 yang paling banyak ya. 40, 45, 47, 45, 43, 45, 42. 42-nya ada lagi. Ya, jadi dari 40 dulu, 41 nggak ada, 42-nya 1, 2, 42-nya ada 2 biji. Jadi langkahnya begitu. Jadi langkahnya gampang ya. Kamu lihat puluhannya masing-masing kok apa? Tinggal diurutkan. 43 ada 1, lalu udah beres. 45, 44 nggak ada ya. Langsung 45 ada 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, lalu 47 dan 50 gitu ya. Selesai kan urutannya? Nah, kalau udah selesai urutannya, kamu jangan bikin min-nya dulu belakangan aja karena min itu yang paling susah ya. Mediannya aja dulu. Nah, sekarang kamu lihat datanya kan ada 15 nih. Perhatikan ya ada 15 ya. Tuh kamu urutin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, untuk median ada rumus nih, posisinya ke berapa? Posisinya di 15 ditambah 1 bagi 2. Ya kan rumusnya selalu ya. Banyak data, selalu tambah 1 bagi 2. Nilainya 8. Apakah mediannya kalau gitu 8? Bukan ya. Median itu adalah nilai pada posisi ke-8. Jadi posisi ke-8 berapa nih? 1, 2, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 42 jawaban median. Ya. Jadi mediannya adalah 42, bukan 8. Hati-hati ya, 8 itu urutannya. Oke, posisinya. Posisi ke-8. Jadi mediannya adalah 42. Digaris, gitu. Oke, karena 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 7 di kiri dan 7 di kanan. Sesimpel itu. Ya. Lalu modus, kayaknya modus jauh yang paling gampang di antara yang lain. Karena kamu tinggal lihat yang paling rame siapa. 45 ya. Karena dia ada 3. Gitu. 45 paling rame munculnya. Begitu guys. Nah, sekarang untuk hitung min, kita nggak bisa cukup di sini. Kalau mau, kamu hitungin satu-satu. Hasilnya ditotalin semua, bagi 15. Tapi masalahnya, penjumlahannya kalau disuruh nggak boleh kalkulator kan capek. Tapi, Koko mau nanya dulu nih, kalian diperbolehkan pakai kalkulator nggak? Eh, gurunya sih berharap kita nggak pakai kalkulator, tapi dia bilang eh Bebas, jadi ya udahlah gitu. fine jadinya. Oh ya udah, kita asumsikan nggak pakai kalkulator ya. Jadi kita tanpa kalkulator nih. Koko selalu pakai cara yang paling mudah, yang kemarin. Yang kalau dijumlah belakangnya puluhan. Ya, itu strateginya. Ya udah paling gampang 40 sama 50. Hajar aja yang 40 50 berapa sih? 90. Taruhlah 90 di sini. Ya atau jangan di situ dulu deh, di tempat lain ya. 90 kamu taruh. Lalu 45-nya ada 3 nih, enak banget ya. Jadi koko tandain lagi 45-nya ada 3. Jadi 45 kali 3 gitu mikirnya. Ya. Lalu ada lagi nih. Hmm, yang kalau dijumlahin belakangnya 0. Ya, kan ini yang jumlahin yang kalau 45 kali 3 kan ya udahlah, beres gitu kan. Terus 42-nya ada 2. Nih, udah 42 kali 2. Yang ini aja dulu, yang apa namanya, yang ada double-double gitu ya. 42-nya ada 2. Udah. Yang udah di stabilo kuning artinya jangan dihitung lagi. Sekarang kamu lihat nih, berikutnya. 45, 43 dan 47. Berapa tuh 43 tambah 47? 90 kan? Bener gak? Taruh lagi 90 di sini. Jadi selalu pelan-pelan. Oke.
Terus, kok sama dengan? Nggak usah pakai sama dengan nih, ngapain? Nggak guna, sama dengannya nggak kepake. Ntar aja, pokoknya kita kelompokin dulu. Nah, sisanya kayaknya udah kayak nggak bisa lagi ya kita kerjakan ya. Nggak ada yang tambahin nilainya 0 dan seterusnya. Ya udah per dua sepasang demi sepasang. 25, 28, berapa tuh 53 ya. Jadi kalau mau hitung manual sih, kok pikir lebih capek. Gini lebih enak 53. Terus 36, 38. Atau enggak 38-nya ada dua nih. Enak nih 38-nya ada dua kan. Berarti ini 76 gitu ya. 76. Sisanya 36 tambah 39 itu berapa tuh? 75. Oke, jadi kita dikelompokin berdasarkan angka-angka seperti ini. Lalu kan kamu tambahin dulu nih, dikali ya, 45 kali 3, 15, 135, 82. Lalu ini kalau kelompokin 90 dan 90, 180. Ya, kalau penjumlahan kan boleh dari mana aja. Ini berapa nih kalau dijumlahin nih? 53 dan 76, berapa tuh? 9, 129, lalu 75. Ya, nah, oke, kamu tambahin aja, nggak apa-apa. Lebih gampang kan mikirnya. 7 tambah 9, 5 tambah 2, 7, 7 tambah 9, 16, tambah 5, 21. Oke, taruh 2 di atas. Ingat ya, kayak biasa penjumlahan SD. 2 tambah 3, 5 tambah 8, 13. 13 tambah 8, 21. 21 tambah 2, 23. 23 tambah 7, 30. Angka jelek ya ini, tambahnya 1 soal. 3 tambah 1, 4. 5, 601. Ya, jadi nilainya 601 per 15. Oke, ini untuk minnya. Oke, hitung sendiri. 601 bagi 15. Kan kok kepikirnya gini, 600 bagi 15 bisa. Nilainya 40. Ya, iya 4 kan 40. Jadi nilainya 40, 1 per 15. Jelek ya angkanya ya. Tapi ya mau gimana, nggak ada cara lain kok. Gitu. Kalau kalkulator juga, kalau benar hitungannya, kalkulatornya juga pasti benar. Gitu. Ya, nomor 1 udah beres. Kita coba lihat nomor 2. Ini kok bahas aja ya, karena nanti masih ada soal lagi untuk dipelajari bersama-sama. Ya. Kita lihat yang nomor 2 yuk. Perhatikan, nah ini yang kemarin Ellen tanya, kayaknya memang betul ada yang kurang tepat nih di soal, kurang jelas. Kita coba lihat ya. Koko curiga begitu, tapi belum bikin juga kok. Angka itu sudah disusun berdasarkan urutannya. Oh, berarti nilai X ini lebih besar kalau nggak sama dengan 20. Benar nggak? Kok aku nggak nanya soal itu, Oh, yang nomor berapa tuh yang kamu nanya? yang nomor 3. Hmm. Kita hajar nomor 2 dulu ya. Jadi X ini pasti kalau nggak 20 ke atas ya. Ya, jika rata-rata dari semua angka ini sama dengan mediannya. Oke, kita lihat kan urutannya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Angkanya ada 8. Ya, berarti median posisinya, posisi median ya, median position, bahasa Inggris gitu ya. Nilainya kan ada 8 nih. Jadi 8 tambah 1 bagi 2 posisi, ingat ya, 4,5. Nggak ada tuh posisi ke 4,5. Artinya ada di antara data keempat dan data kelima. Data keempat ini, data kelima ini. Berarti mediannya antara 14 dan 16. Tambahin bagi 2 seperti biasa ya. Rumus 15 lah gitu, ketahuan tengah-tengahnya kan. Oke, dia bilang rata-ratanya sama dengan median. Kok Yes. kalau udah genap, datanya harus ditambahin satu lagi kok. Rumus selalu per 1 bagi 2. Ya dong, 8 angka. Tengah-tengahnya siapa? Ini kan 8 angka ya. Tengah-tengahnya mana? Di sini kan. Benar ya? 4,5 kan. Artinya tambah 1 bagi 2 gitu mikirnya. Ya. Selalu tambah 1 itu memang udah rumus dari sononya. Ya. Jadi mediannya nilainya 15. Nah, minnya rumusnya kamu tambahin semua. Jadi 3 tambah 7 tambah 13 tambah 14 tambah 16 tambah 19 tambah 20 tambah X bagi 8 min sama dengan mediannya. Pokok tulis penjelasannya ya biar enak. Sama dengan 15. Ya mediannya sama. Min sama dengan median ditulis kok. Ya kan? Rata-rata kan min sama dengan mediannya. Jadi kamu tambahin, ini kebetulan tambah penjumlahannya enak. 3 tambah 7, 10. 10 tambah 20 berapa? 30, ya kan? 30 tambah ini kan 30 juga. Ya. Jadi 10 tambah 30 tambah
20, berapa tuh? 60 tambah 13 tambah 19. 13 tambah 19 itu 32. Jadi 60 tambah 32. Ya, 60. Tunggu, salah itu nggak? Ya, 60 tambah 32. 92 bagi 8 tambah X ya, jangan lupa. Sorry, sama dengan 15. Gitu ya. Koko pastiin dulu, karena Koko guru, jadi Koko boleh pakai kalkulator. Penasaran soalnya. Takut salah. Koko juga kalau ngitung-ngitung begini tuh udah kayak nggak mau lambat aja gitu. Ya, 92 tambah X sama dengan, per 8 sama dengan 15. Ingat cara biasa, untuk mencari X kamu persatuin dulu, supaya bisa dikali silang. Biar enak aja displaynya gitu ya. Jadi 92 tambah X kali 1, ya udah, dia itu sendiri. 15 kali 8 itu 120. X-nya langsung ketahuan. 120 dikurang 92. Ya, nilainya 28. Oke, beres. Ya, nomor 2 benar. Yang tadi Elena nomor 3 ya, coba kita lihat. Jangan-jangan nomor 3 memang nggak ada jawaban. Tapi lagi-lagi, kalau ada yang mau ditanya, silakan ditanya, jangan ragu-ragu untuk bertanya. Kita lihat yang nomor 3. Jika modus adalah 6, oh iya benar yang Ellen bilang ya, berarti, oh I see, pertanyaan Ellen bagus tuh. Jika modus adalah 6, ini udah diurutin belum nih? Coba kalau kau nanya. Apakah data ini sudah diurut? Belum ya? Belum. Oke. Dia bilang modusnya 6. Jadi kita urutin dulu. X-nya bisa di mana aja bener ya. Jadi nggak harus di antara 7, bisa lebih kecil dari 7, bisa lebih besar dari 7, tapi modusnya cuma 1, nilainya 6. Berarti 6-nya ada 3. 9 dan 6 kok. Hah? Gimana? Oh, Nah, ngerti ya, udah tahu ya. 9 itu bagian dari dia. Dan ini sebenarnya boleh dicoret aja. Ya, jadi kamu lihat 5-nya ada 2, 6-nya ada 2, 7-nya ada 2. Loh, modusnya baik amat gitu kan. Dia bilang modus ini jadi antara 5, 5, 6, 6, 7, X, 7, 8, 4, dan 9 adalah 6 gitu. Berarti nilai X ketahuan langsung. Ini pakai logika, nggak ada hitungan. X adalah 6. Ya kan? Kenapa kok bisa 6? Karena modusnya 6. Bukan 6, 5, dan 7 gitu. Ya, atau dan 9. Oke? 9 itu dia bagian, cuman pokok pisahin aja, karena data terakhir pakai dan. Gitu. Nah, rata-ratanya berapa? Oh ya sudah, kalau dihitung rata-rata atau min, ya 5-nya ada 2 gitu ya. 5 kali 2 ditambah, daripada 5 tambah 5 tambah 6 tambah 6, 6-nya ada 3, ya kan? Karena X-nya 6 ya. Udah, 7-nya ada 2, tambah 8, tambah 4, tambah 9. Ya. Per berapa? Ada berapa angka dia? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wah, enak nih kalau per 10 mah. Nggak usah kalkulator juga bisa. 5 tambah 2, 6 kali 3, 7 kali 2, 8 tambah 4 tambah 9. Ya, 12 tambah 9, 21 per 10. Oke, hitunglah. 10 tambah 18, 28. Enggak, jangan. Ya, nggak bisa lagi, nggak ada yang lain. 28 tambah 14 berapa? 42. 42 tambah 21, 63. Jadi rata-ratanya 6,3. Gitu ya. Jadi ngerti ya, Ellen ya? 9 itu gabungan. cuman di situ salahnya. Nggak apa-apa, salah baca. Bukan salah konsep. Masih mending. Ya. Ingat ya, kalau guru kamu biasa jarang nggak pakai dan. Kok pakai? Nggak tahu, ini kayak soal mana gitu. Oke, kita lihat nomor 4. Ali mendapat, nah ini dia nih. Ali mendapat 5 nilai tugas. 4 diantaranya 8, 7, 6, 5, 6, 9. Hah, 5 tugas kok dikasih 4? Ya, karena satu lagi yang kita mau cari gitu. Ya, jadi rumus rata-rata selalu begini. Jumlah bagi banyak. Ya, jumlah bagi banyak. Rata-ratanya 7 dikasih tau ya. Jika rata-ratanya 7, tulis 7. Jumlahnya berapa? 8, 7, 6, 9.
tambah satu lagi hilang atau mana, yaudah anggapnya X gitu ya, per 5. Ini kalau Koko bikinin pasti kelewatan lah ya, jangan ya, kali 5 gitu kan, sama dengan 16, 5, 30 tambah X. Ya ternyata dia ngumpetin nilainya tuh, ya 15 sama 15. Diumpetin karena nilai jelek. Nilainya cuma 5, 50 gitu ya. Ngerti nggak sampai sini? Ruby gimana? Suara Koko kedengeran cukup jelas nggak, Ruby? Jelas kok. Oke, soalnya katanya internet lagi jelek ya. Takutnya udah kamu off cam nggak apa-apa, tapi kalau kalau memang mungkin on cam lebih enak. Jadi kau bisa perhatiin kamu ngerti atau enggak. Kelihatan sih, ya. Oke, jadi caranya begini ya. Nilai kelima Ali ternyata rendah. Nomor 5. Rata-rata dari 5 anak adalah 6,4. Jika seorang keluar, lalu apa ini? Gimana caranya nih? Satu orang keluar, jadi tinggal 4 anak. Jadi kita lihat pertama dan kedua, kondisi 1 dan kondisi kedua. Ya. Kondisi pertama, dia ada 5 anak. Oke. Jadi kondisi 1, anaknya 5, jadi nilai rata-ratanya 5 sama dengan, kok 5? Rata-rata kondisi pertama 6,4 gitu ya. Jadi 6,4 sama dengan nilai total per 5 anak. Bener ya? Ngerti nggak? Total pertama ya, total pada kondisi pertama. Ya, jadi total pada kondisi pertama pada saat full 5 anak adalah 6,4 kali 5. Ya, jadi berapa tuh? 32. Nah, 32 itu total dari anak yang grupnya masih 5 orang. Sekarang, satu orang keluar. Berarti kondisi keduanya berapa orang? Ayo, ada yang bisa jawab? Ya, kurang dari 5 orang kurang satu orang kan? Benar ya? Tinggal 4 orang. Jadi total kondisi kedua rata-ratanya menjadi 6. Jadi 6 sama dengan total kedua berapa ya? Nah, karena dia kurang satu anak, berarti 32 dikurang nilai satu anak itu. Kita anggap X. X itu nilai anak yang keluar. Yang tidak di-include lagi gitu ya. Per berapa? 4. Paham ya? Atau mau pakai logika 5 per 1. 5 min 1. Jadi ketika anak dikeluarin nilai jadi 6. Kamu bayangin, anak kedua ini di atas rata-rata atau di bawah rata-rata? Ada yang bisa jawab? Lihat ya. Anak kedua. Anak yang dibuang, anak yang dikeluarin. Dia nilainya di atas rata-rata atau di bawah rata-rata? Keberadaan anak kedua, lihat kondisi pertama, anak itu ada kan? Ada include ya, 5 orang in total. Rata-ratanya 6,4. Sekarang, kondisi kedua, anak itu keluar, rata-rata kelas itu jadi 6. Kira-kira anak itu pinter atau di atas rata-rata atau di bawah rata-rata? Logika nih, logikanya dulu. Jadi Koko nggak kerjain soalnya dulu. Misalnya Ellen jadi anak yang dikeluarin. Jadi ada Ellen, Caca, Ruby, sama Koko, sama siapa lah? Clara misalnya. Ada 5 orang ya. 5 orang ini, satu orang keluar, nggak tahu siapa. Oke, antara Ellen, Ruby, Caca, atau Clara. Atau Koko mungkin. Rata-ratanya jadi 6. Kira-kira anak ini di atas rata-rata atau di bawah rata-rata? Nilainya dia. Keberadaan dia menurunkan nilai rata-rata kelas. Berarti dia tuh pinter. Kebayang nggak? Jadi nggak ada dia, nilainya jadi 6 rata-ratanya. Ada dia, nilainya 6,4 naik. Paham ya sampai sini ya? Ya, memang ini bukan bagian dari soal, tapi ini logika banget yang kamu harus tahu. Oke, lanjut ya. Jadi ini 6 kali 4 gitu ya. 6 kali 4 sama dengan 32 dikurang X. Ya, 24 sama dengan 32 dikurang X. Bener tuh, X-nya 8. Ya nggak? Anaknya pinter, dapetnya 8. Nilai anak yang dikeluarin itu 8. Keberadaan dia menurunkan rata-rata. Ya, ini satu ini anaknya yang dibuang gitu. Jadi ini nilai anak yang dikeluarkan, satu ini adalah anak yang dikeluarkan. Jumlah anak ya. Jumlah anak yang dikeluarkan.
dikeluarin gitu ya. Oke, tolong ditanyakan jika ada yang mau bertanya atau jika ada yang masih dibingungin. Ini agak banyak logika di belakangnya. Coba kita lihat nomor 6. Ini bikin soalnya susah kok, nggak bikin soalnya ini, kalau udah jadi angkanya bagus. Dalam sebuah kelas, nilai rata-rata putra adalah 72. Sedangkan nilai rata-rata putri adalah 81. Wah, yang cewek lebih pinter ya. Jika rata-rata seluruh kelas, semua jadi cowok mau cewek, 75, tentukanlah perbandingan banyak putra dan putri. Mateng lu, gimana cara kerjanya? Perbandingan putra dan putri. Kita pikirkan, putra anggaplah kita misalkan jumlahnya nggak tahu ya, buset. Sama putri, kita kelompokin aja. Putra rata-ratanya, minnya 72. Putri bidnya berapa? 81 ya. Kalau digabung, di combine, gimana gambarnya? Oke, kita gabung. Oh, jumlahnya belum ada ya. Jumlahnya X, kita sebut aja X. Per putri jumlahnya kita tahu ya, bukan X juga ya, nggak sama. Berarti nilai minnya 75. Ya lah pasti ya, nggak mungkin di atas 81 lah. Orang putranya 72, nge-drag down, putri drag up gitu. Rata-ratanya 72, jumlahnya berapa? Ada yang bisa jawab nggak? Jumlah putra dan putri berapa? Kalau putra kita misalkan X, putri misalkan Y. Aljabar sekali ini. X tambah Y. Betul dong. Ya kan ketika digabung, gabungan. Nah, kamu hitung totalnya. Total. Min, rumusnya apa dulu nih? Kamu kasih rumus dulu ya, Min. Total nilai per jumlah anak. Jumlah orang, atau jumlah entitas ya, atau jumlah elemen. Jadi kalau ditanya total, Min kali jumlah. Jadi total putra 72 kali X. 72X. Ya, total nilainya ya. Total putri 81 kali Y. Oke. Berarti kamu bisa mikir, totalnya dia berapa nih? Totalnya dia 75 dikali X tambah Y. Bener dong? Ngerti nggak guys? Halo. Susah ya? Susah sekali ini. Tapi kok nggak tahu dimasukin nggak sama gurunya? Guru kamu ngajarin soalnya sini nggak? Min, median, modus dia nggak sampai sedalam ini sih. Oh, oke. Udah, kok nanti kasih soalnya nggak sedalam ini juga. Jadi ini putra, putri kasih pink ya. Misalkan cewek pink warnanya. Oke. Kalau ditotalin, jadinya si ini. Netral, hijau netral ya. Nah, berarti kalau ini kan orangnya sama, kelompoknya sama, cuma digabungin aja gitu. Ya udah, kamu tinggal masukin 72X ditambah 81Y, ya kan ditambahin jadinya sama dengan si hijau. 75 dikali X tambah Y. Ya, karena total putra, jadi putra, PA, aku tambahin PA tambah PI, sama dengan papi gitu ya, totalnya total kelas. Oke, ini putra, putri, PA, putra. Jadi 72X ditambah 81Y, kemudian kamu kali pelangi ya, biasa ya, kayak aljabar, 75X tambah 75Y. Dia tanyanya perbandingan putra banding putri. Oke, kita kelompokin putranya dulu, 75X dikurang 72Y, ini 81Y. Kok 72Y? 72X. X kurang X ya, 75X ini 81Y dikurang 75Y. Berarti jawabannya adalah 6Y sama dengan 3X. Berarti X per Y, pernya aku pindahin ya, ini aku taruh sini, 6 per 3. Jadi putra banding putri adalah 6 banding 3. Atau dikecilin aja, 2 banding 1. Jadi putra lebih banyak daripada putri. Ya, putranya 2 kali lebih banyak. X kan putra, Y putri. Kalau nggak sampai sini, oke. Syukurlah, jangan sampai ke sini gitu. Kalau ini yang tersulit. Pokoknya ada soalnya cukup mudah kelihatannya ya. Jadi nggak ada angka asli kok dari Nggak itu. ada. Bener-bener nggak ada. Jadi bisa aja putranya 20, putrinya 10, atau enggak putranya 16, putrinya 8, gitu. Ya. Oke. Lanjut ya, pokoknya mau kasih soal dulu.
Oke, jadi untuk yang soal nomor ini, kamu coba lihat dulu soalnya, boleh di-pause videonya, lalu kalau udah bisa ada pembahasan. Oke, sekarang kita langsung bahas. Untuk yang nomor satu, kan ada tim bola basket tuh, terdiri dari 5 siswa dan dengan rata-rata beratnya 45 kilo. Selisih berat badan terbesar dan terkecil adalah 15 kg. Jadi ada satu orang terberat, yang lainnya sama beratnya. Oke, berarti dari 5 orang, 4 itu beratnya sama. Jadi misalnya ada X, 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 dan satu lagi yang terberat. Jadi terkecil sama yang sampai X ini tuh sama semua. Oh, berarti yang terberat berarti berapa? X plus 15. Paham nggak sampai sini? Bisa ya, 5 orang, 4 orang sama, yang satu lagi terberat. Ini, ada satu orang terberat. Jadi X plus 15, kita nggak tahu. Berat badan terberat berapa? Oke, kita hitung dulu rata-ratanya 45 kilo. Udah kamu tambahin semua. 5X tambah 15, betul nggak? Totalin kan? Total per jumlahnya 5 orang adalah 45 kg. Lalu kamu kali masuk, kali pelangi, kali silang ya. Bukan kali pelangi. Kali pelangi apa tuh? Kali pelangi mah aljabar. Ini nilainya kamu hitung, kali silang, 5X plus 15 sama dengan 45 kali 5, 225. Ya, berarti 5X sama dengan 210. Oke? Karena 225 kurang 15. X-nya 45 kg. Hah? Aneh loh, aneh-aneh. Bentar. 25, 2. Tunggu. X-nya 45. Nggak mungkin. Bentar. 45 kali 5 berapa? Rata-ratanya 45, 25, 2. Bentar ya, hitung dulu. Kok kayaknya nggak masuk akal sih? 45 kali 5. Iya, 225. Terus dikurang 15. 210 bagi 5. 42, sorry. Salah hitung. 210 bagi 45 adalah 42. Oke, sehingga yang ditanya berat siswa terbesar. Ya udah, X tambah 15-nya berapa yang ditanya ini? Berarti 42 tambah 15. 57 cm. Kilogram. Kok cm? Cm mah tinggi. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Ellen jawabnya benar nggak? Ellen, Caca, Ruby, atau belum terjawab? Halo, boleh tolong respons? Yang terbesar kan kok? Iya. Benar ya? Iya. Oke, bagus. Ya lumayan lah berarti ya. Soal berikutnya nih. Aduh, ini ditanya banyak siswa yang memiliki tinggi badan di atas rata-rata. Capek deh. Ini lu harus hitung satu-satu. Jadi kalau lu bikin tabelnya, 155 ada 4. Jadi 155, bikin satu-satu. Tapi kan kayaknya kagak masuk akal ya, kalau bikin begini mah mau berapa kali? Ini ada yang 15 loh. Caranya gimana? Aku ajarin. Ini nggak tahu deh diajarin atau enggak. Nilai kali frekuensi. Kali dulu deh. Gitu kan, kamu kali dulu semuanya. Ya. Karena kan 155-nya ada 4, berarti 155 kali 4. Daripada 155 tambah 155 tambah 156 kali 2. Ya. 312. 157 kali 15. 2355. Wah, ini paling banyak nih, paling ramai tinggi badan 157. 158 kali 8. Ada 8 orang maksudnya. Ya. Frekuensi itu banyak. 159 kali 3. 477. Lalu kamu jumlahin semua. Nah, ini total kan? Benar ya? Total. Ya, totalnya berarti 620 tambah 312 tambah 2355 tambah ke bawah semua 1264 tambah 477 nilai 5028. Nah, berarti kamu hitung rata-rata dulu. Rata-rata 5028 bagi 32 ya. Nilainya adalah 157,125. Oke, tapi yang ditanya yang di atas rata-rata ya. Jadi yang di atas rata-rata siapa? Ini sama ini. Ada 11 orang. Ya, 15-nya kagak ikut karena 157,125 ini lebih kecil. Jadi ini yang di atas rata-rata atau above average. Di atas rata-rata ya. Jawabannya ada 11 orang. Bukan 158 tambah 159. Jumlahnya 11 anak. Kok, Yes. kalau aku caranya
Aku nggak dikali gitu kayak Koko. Tambahin sesuatu. Aku tambahin tingginya terus bagi banyak data terus kan Oke. rata-ratanya 157. Jadi di atas rata-ratanya Oh, enggak, itu salah. Hati-hati ya. Itu kebetulan aja jawabannya bener gitu. Harusnya 157 ini kamu maksud ini tambah ini tambah ini tambah ini tambah ini kamu bagi 5. Bener gak? iya. Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak bisa ya. Beda. Karena apa? 155-nya tuh ada 4. Berarti 155 ditambah 155 sampai 4 kali, tambah 156, tambah 156 sampai habis. Kebetulan aja angkanya mirip ya. Ini soalnya berarti kurang bagus. Karena salah bikin tetap jawabannya betul. Nah, itu soal yang kurang kurang bagus. Jadi wah dirasa bener, terus diperiksa bener, di PG apalagi dianggap bener, tapi ternyata konsepnya salah. Jangan ya, itu salah ya. Pokoknya ingetin itu nggak boleh dilakukan. Ya. Oke lanjut, nomor berikutnya. Rata-rata 16 orang siswa adalah 63. Oh ya udah berarti kondisi pertama, total nilainya berapa? 16 orang dikali 8,3 ya. Ingat kayak tadi, total nilainya, kamu hitung pakai kalkulator saja. 16 kali 8,3, aku dapatnya 132,8. Nah, lalu satu siswa yang nilainya 7,8 tidak diikutin. Berarti rata-rata baru berapa? Jadi rata-rata baru rumusnya 132,8 kurangin nilai anak itu jadi jumlah anaknya bukan cuma 16 lagi, bukan 16 lagi tapi 15 gitu. Ya ini 120 bagi salah 126 bagi 15 ya. Jadi berapa nilainya? 126 bagi 15 8,4. Hah? Kok kagak ada? Sabar. Kok saya hitung? 125 kan salah lagi kan nyebelin. 125 bagi 15 ya. Coba 8,3. Nggak ada lagi, hah? Bentar. 16 kali. Oh oke, maafkan. Ini bukan 8,3 ya, 6,3 ini guys. Sorry banget, 6,3 kan. 16 kali 6,3. Oh, kok bisa tulis 8? 100,8. Kecil banget, kecil banget. 100,8. Ya, jadi ini 100,8. Sorry ya, salah lagi. 100,8 kurang 7,8. Jawabannya 93. 93 bagi 15 gitu. Ya. Ya, salahnya 2 kali. 93 bagi 15. Jawabannya 6,2. Oke, benar nggak? Atau belum nyampe sampai sini? Benar atau tidak? Aku belum. Oh, belum ya. Caca, Ruby, gimana? Tadi ini nomor ini udah sempat dicoba kerjain belum? Udah. Jawaban aku benar kok. Wih, mantap. Udah ya. Sip. Kalau salah nggak apa-apa, yang penting tahu dulu. Oke, lanjut. Yang penting tahu yang benar sekarang lah, gitu. Yang lebih tepat cara langkahnya. Oke, nomor terakhir. Jika total panen selama 5 tahun adalah 195 ton, maka rata-rata selama 5 tahun berapa? Kamu harus ngapain dulu tuh? Nyari dulu yang nggak diketahui di tahun 2014. Ya, 2014 kosong, nggak mungkin kan panen 5 tahun berturut-turut, oh ada kok. Berarti kamu harus nyari tahu dulu. Jadi tahun 2014, kamu tulis di atas saya. Berarti 195 dikurang 40, 30, 45, 25 ya. 45, 25 gitu ya. Pokok tambahin. Nilai 140. Jawabannya 55. Itu dulu. Di atasnya berarti agak tinggi. Gambarin dulu, nggak apa-apa. 55. Rata-ratanya berapa? Ya udah, rata-rata setiap tahunnya adalah per 5. Pasti ya 5 tahun. 1, 2, 3, 4, 5. Lihat aja ujung atasnya. Oke. Ini 55, sorry. Tambah 25. Oke. Angkanya bagus kok ini. Kan belakangnya 5 tuh. 45, 55 tuh. 195 bagi 5. 39 ton per tahun. Ini nggak mungkin
di satu negara ya. Satu negara tuh harusnya puluhan ribu ton setahun atau ribuan ton. Ya ini jawabnya 39, nggak ada pilihan, nggak apa-apa, yang penting kamu tahu langkah-langkahnya. Oke, ini Koko akan kirimin ke WA kalian. Masih ada 5 menit. Kamu ada yang mau Kok, ditanya nggak? Yes. tadi itu 55, ya, apa? Oh Iya. ya, kenapa harus cari itu kok? Karena dia bilang 5 tahun, lalu mau nyari rata-rata panennya. Gitu. Jadi rata-rata harus including semua dong. Kalau nggak gimana caranya? Dapat 39 nggak tahu dong. Harus kita dapat 55 dulu. Nggak mungkin tahun 2014 nol panen. Ya nggak? Kok, Yes. aku 195 langsung bagi 5, karena kan itu udah jumlah hasil total panen selama 5 tahun. Bener juga ya kamu ya. Iya sih, bener sih. Nah, kenapa sekonyol itu? Oh mungkin. Aku kan ganti soalnya. Aku nggak ngerti. Iya, iya bener. Cara Ellen lebih bagus lagi. Kalau ditanya rata-rata ya hajar aja total bagi jumlah. Kecuali yang ditanya misalnya rata-rata 3 tahun terakhir gitu ya. Kalau rata-rata 3 tahun terakhir berarti sih 55-nya kamu harus hitung. Thank you banget. Untung belum di pause recording. Ya, thank you Ellen. Ya, misalnya kalau ini selama 5 tahun, kamu harusnya tulis selama 3 tahun terakhir. Jadi 13, 14, 15. Ya, itu harus hitung. Ngerti ya? Oke, thank you untuk pertanyaannya. Kalau nggak juga bisa juga sih, dikurangin aja. Gitu. Oke, mantap pertanyaannya. Jawabannya jadi bisa lebih tepat lagi, lebih gampang lagi dikerjainnya tanpa harus mikir panjang. Ada lagi nggak? 3 menit lagi. Gimana? Benar ya tadi. Nanti recordingnya ditonton ulang aja kalau mau. Khususnya untuk Ruby yang di awal nggak ikut ya. Sempat beberapa nomor doang sih. Beberapa kalimat pertama doang yang hilang.